Ini komplit sekali ya. Jadi dari bab 1 sampai bab 8. Ini menstimulus banyak pertanyaan harusnya. Monggo. Sebelum saya sendiri buka pertanyaan, saya mempersilahkan untuk audiens jika ada yang mau bertanya. Monggo, silakan. Kalau belum ada, saya coba bertanya, Pak Budi. Ya, monggo Pak. Jadi dari buku SQ Power ini, dari bab 1 sampai bab 8 ini kan komprehensif sekali, Pak. Mulai Baik. dari pengertian spiritualitas itu apa, pikiran spiritual apa, gitu kan, karakternya, bukti ilmiahnya, dan bahkan ada yang disebut dengan proses kelahiran pikiran spiritual. Nah, lalu dari proses setelah lahir juga ada proses peperangannya. Nah, yang mau saya tanyakan nih di wilayah peperangannya nih, Pak Budi. Jadi eh, disebutkan di bab 4 dari buku Pak Budi ini, disebutkan bahwa hakikatnya ada 4 peperangan spiritual. Peperangan yang menyerang ke pikiran ilusi panca indera, ada peperangan yang menyerang ke pikiran jiwa, ada peperangan yang menyerang ke hati nurani, dan yang terakhir ada peperangan yang menyerang langsung ke pikiran spiritual. Nah, kalau saya gambarkan sekilas, ini kan secara pemetaan kita diberitahukan di buku ini siapa musuh kita, lalu alat perangnya apa gitu kan, baju perangnya apa, helm perangnya dan lain sebagainya. Nah, ini saya tanyakan di wilayah peperangan spiritual ini, Pak Budi. Lalu strategi perangnya itu atau how to-nya itu adanya di sebelah mana, Pak Budi? Itu pertanyaan saya, Pak. Silakan, Pak. Oke. Jadi how to-nya ya, how to-nya perangnya bagaimana gitu ya. Jadi sebenarnya kan bagaimana supaya bisa menang gitu kan ya Pak ya. Itu sebetulnya intinya. Ya, jadi tujuannya sih cuman satu, dia menang di pikiran spiritual kita, tapi penyerangannya melalui empat dimensi itu ya, panca indera, jiwa, hati nurani, dan roh itu sendiri. Tapi tujuannya cuma satu, ya supaya pikiran spiritual kita tidak lahir. Udah itu saja sebetulnya. Ya, jadi how to-nya ya kita berdasarkan yang diserang itu hasad daripada masing-masing itu. Hasad pancandra kita apa? Ya nafsu makan sama syahwat. Gitu. Hasad dari para pikiran jiwa kita apa? Ya kemampuan diri kita, kinerja diri kita dan kekuasaan. Hati nurani kita apa? Ya dia menuduh kita, mengoreksi kita, ya. Jadi percaya kepada apa evaluasi diri kita sendiri, bukan kepada evaluasi Allah gitu. Ya, itu yang diserang. Dan kalau hasad pikiran spiritual apa? Haus dan lapar akan firman, dia curi itu firman. Selesai, masih dia curi, apalagi yang ya di tanah yang keras yang di tepi jalan, langsung dia patok di situ. Hawa itu, Allah itu pertama kali ngomongnya sama Adam, jangan kau makan buah itu. Iblis pinter, dia lewatnya apa? Hawa yang second apa tuh? Jadi penerima orang kedua, dia terima dari Adam, dipelintir, nggak apa-apa, ya coba itu kamu kan nggak kan sebenarnya jangan kau makan, tapi sama dipintir jangan kau raba dan kau makan, ditambahi dengan kau raba. Itu satu aja itu aja dan kamu bisa seperti Allah lah itu jiwa. Ya. Nah, Hawa pintar ya diraba dulu, aku nggak apa-apa, diraba, udah makan, ya sudah. Ya, akhirnya dia mempengaruhi
suaminya, maka hati-hati istri. Ya itu. Jadi dari hasrat, Bang. Hasrat itu ya, apa namanya, memang itu eh, apa namanya itu? Ya itu kita gitu. Udah menjadi masing-masing itu seperti itu. Itu sebenarnya sudah desain kita itu seperti itu. Hasrat. Maka kita harus memahami hasrat kita itu. Ya, supaya menjadi korban eksploitasi, pintu masuknya serangan iblis di situ. Tujuannya cuma satu, supaya pikiran spiritual kita enggak lain. Udah itu saja. Jadi kita memanage hidup kita melalui pikiran jiwani. Sudah. Nah, itu sudah, itu pasti lawan kita ya sama manusia, persaingan dan sebagainya. Ya, bisnis dan sebagainya. Ya sudah yang seperti ini, sakit penyakit, ya penuaan dini, komorbid, ya segala macam itulah seperti itu, Pak. Ya itu, jadi kenali, identifikasi hasrat kita, ya. Tapi itu semua memang dari 4 dimensi, ya. Tapi yang paling berat itu semua medannya di pikiran jiwa kita. Jadi pikiran jiwa kita menjadi medannya, pikiran sadar kita itu menjadi medannya di situ. Makanya sudah pasti ditakdirkan kalah, nggak mungkin bisa menang. Itu. Makanya ya satu strateginya tadi, ya dia harus sepakat tunduk kepada pikiran spiritual. Udah itu saja sebetulnya how to-nya, Pak. Itu Pak Zidan.